siap mengorbankan segala yang dimiliki, sekalipun nyawa, demi sebuah keyakinan. Itu anak muda. Makanya kebanyakan pengikut Nabi itu anak muda. Kalau yang sepuh-sepuh sulit dikasih tahu. Rata-rata sahabat Nabi yang masuk Islam itu umurnya di bawah 40 tahun. Di awal-awal Islam. Karena memang perlu perjuangan dan pengorbanan. Yang sepuh-sepuh masuk Islamnya ya akhir-akhir dari kehidupan Nabi SAW. Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Antum akan lihat ya bagaimana peran seorang pemuda sendirian menghadapi ribuan kaumnya. Penguasa pun dia nggak takut ketika harus menegakkan sebuah keyakinan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala milik kaumnya, yang sebagian hasil karya bapaknya, dia hancurkan kecuali satu yang besar. Dia masih muda waktu itu. Allah menyebutnya fata, pemuda. Allah menceritakan hal itu di surat Al-Anbiya, suratnya para nabi ini. Ayat 59 sampai 61. Nah, tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Barakallahu fikum. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Masya Allah. Sendirian dia jemaah. Datang Nabi Ibrahim dibawa oleh mereka. Apakah kemudian Nabi Ibrahim menangis? Cengeng? Nggak ada. Dia hadapi. Kaumnya mengatakan harriqo, bakar dia, bakar. Nggak ada rasa takut di Nabi Ibrahim. Hanya kepada Allah beliau takut. Itu pemuda. Seorang pemuda. Jamaah rahimakumullah. Allah ceritakan yang lainnya. Surat Al-Kahf. Cerita tentang gua. Siapa yang pernah tinggal di gua itu? 7 pemuda. Bersama seekor anjing mereka. Tinggal dalam gua. Padahal mereka ini anak orang-orang kaya. Yang biasa makan enak. Yang biasa tidur di ranjang yang mewah. Kasur yang empuk. Segala yang diinginkan dapat dia dapatkan. Karena anak orang kaya. Tatkala mereka beriman, mereka siap untuk berpisah dengan segala kenyamanan. Segala kemewahan. Tinggal di mana? Tinggal di hotel, di villa, tinggal di gua. Demi menyelamatkan keyakinan mereka. Allah berfirman di surat Al-Kahf ayat 13. Kita nih tiap Jumat dianjurkan baca surat Al-Kahf ya. Tapi kadangkala kita nggak menghayatinya.
bahwasanya di situ ada cerita pemuda yang semangat dan spiritnya seharusnya membakar kita untuk bertahan dan berjuang di atas kebenaran. Tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Barakallahu fiik. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Subhanallah. Mereka pemuda-pemuda. Mereka tidur di dalam gua selama 309 tahun. Mereka menjaga keyakinan mereka dari segala hal yang dapat merusaknya. Mereka tidak ingin terkontaminasi dengan lingkungan yang ada. Mereka harus menjaga kemurnian yang tertanam di dada mereka karena mereka tahu hidup ini nggak lama. Jamaah rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluh takjub kepada pemuda yang baik, yang cenderung kepada ketaatan, condong untuk belajar ilmu agama, melawan syahwat dan nafsunya. Di saat anak-anak muda yang seumuran sama dia, yang sebaya sama dia, hidupnya hura-hura, happy-happy. Masa sehat mereka yang seharusnya kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum kau tua, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah takjub dengan pemuda yang memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Spesial jemaah. Kalau orang tua taat sama Allah, orang sepuh ya, dia suka ngaji, tanyakan dulu ketika engkau muda gimana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Syab, pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu spesial. Jadi kalau melihat mahasiswa memakmurkan masjid, jadi remaja masjid, hidup penuh dengan ketaatan kepada Allah, menundukkan pandangannya, puasa Senin Kemis, ikut tahfidz Al-Quranul Karim. Spesial dia jemaah. Tapi kalau muda hura-hura happy-happy, ya nggak ada yang spesial dari mereka. Dan ada pemuda yang mengatakan, memang pemuda kayak gini. Enggak. Engkau harus melawan arus. Ya kalau melawan arus Ustaz, sulit. Perlu perjuangan. Nah. Dan pemuda memiliki energi untuk berjuang. Ahibati fillah. Maka pada pagi hari ini, karena Anda diminta untuk memberikan nasihat kepada para pemuda, khususnya para siswa ini, kita mulai. Tadi kita cerita tentang antum. Anda sudah lewat masa muda Anda. Ya. Yang sebentar lagi, kita juga nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Tapi masa muda kita udah lewat. Orang kalau sudah lewat 40 tahun, dia ingin kembali kayak dulu. Laita syabab ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu.
andai kata masa muda itu bisa balik. Aku akan kasih tahu diriku pada waktu itu. Dengan apa yang dirasakan dan dikerjakan orang-orang yang sepuh. Yang tua. Dia ingin kembali muda. Tatkala pemuda bisa naik ke gunung, berangkat ke pantai, berjalan menyusuri sungai, tidur tanpa beratap, kecuali langit menjadi atapnya. Mampu dia melakukan itu. Tapi sayang, banyak yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat yang pertama, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Tembus langit. Kenapa? Surga ada di sana. Ada di atas. Makanya kalau dulu ada orang mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit itu, ya jangan cuma urusan dunia yang kau cari. Ahibati fillah. Kita tahu. Kalau bicara cita-cita hanya dunia. Nggak lama kita hidup di dunia. Bagaimanapun dunia ini rendah. Rendah. Kalau antum lihat mentari, maka kita di bawah. Antum lihat bintang, kita di bawah. Melihat bulan, kita di bawah. Makanya kenapa orang kepingin tinggal di atas. Bikinlah mereka pesawat ulak-alik. Yang katanya sudah mulai ada misi untuk tinggal di Mars. Untuk bikin perumahan di Mars. Mungkin visi lain. Mau berangkat ke Jupiter. Atau kemana-mana. Ya. Apa doamu tiap hari? Apakah engkau benar meminta surga? Apakah engkau sebagai seorang pemuda, kalau bicara cita-cita, cita-cita ini akan mengantarkan antum kepada doa. Doa antum kualitasnya sesuai dengan cita-cita. Cita-cita mendorong antum berdoa, doa antum sesuai dengan cita-cita. Yang permintaannya hanya dunia, ya doanya cuma dunia. Pengen kekayaan, kepingin kesuksesan, kepingin diterima sekolah di tempat ini, kepingin nanti kerja di tempat ini. Doanya cuma itu. Lihat nih, contoh orang yang cita-citanya jadi PNS. Doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan aku diterima jadi PNS. Tapi ada satu orang cita-citanya jadi pengusaha sukses. Kalau bisa dia bercita-cita ingin memiliki usaha yang pekerjanya 10.000 orang. Maka cita-cita ini yang mendorong dia berdoa untuk menjadi pengusaha sukses. Tapi kalau sekedar jadi PNS, ya udah doanya cuma supaya diterima. Mana yang kau inginkan? Maka tadi kita bicara, pernahkah kau berdoa? Atau tiap hari isi doamu apa? Apakah kau mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Karena dalam hatinya dia takut sama neraka, dia tahu dengan azab neraka, maka doanya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kami, selamatkan kami dari api neraka. Tapi yang cita-citanya hanya selamat dari COVID-19, doanya Allahumma ajirna min COVID-19. Bas. Semoga nggak kena corona. Maka hendaklah semua bertanya. Apa cita-citamu? Orang terkaya di dunia mati. Meninggalkan semua kekayaan. Dia punya jet pribadi, nggak dibawa mati. Dia punya villa dengan harga 500 miliar, nggak dibawa mati.
Dia punya harta yang cukup untuk 70 keturunan, bukan 7 keturunan. Ditinggal sama dia. Masa cita-citamu cuma itu? Yang kedua, ya, setelah kita memiliki cita-cita, maka sekarang persiapkan dirimu. Bagi waktu. Berapa persen untuk cita-cita dunia dan berapa persen untuk cita-cita langitmu. Engkau yang bagi. Engkau kan yang mau. Kalau engkau akan melakukan perjalanan ke Aceh. Dari Jakarta ini mau ke Aceh. Lewat Medan. Nanti akan transit di Medan. Kira-kira bekal apa yang antum akan bawa ke Medan? Antum nggak lama, mungkin di sini cuma ya Medan mungkin 2 jam. Habis itu kita terbang lagi umpamanya. Atau anggap 5 jam. Maka antum tidak akan terlalu sibuk untuk Medan. Nggak akan duduk memikirkan gimana nih, kita akan di Medan berapa jam? Cuma 5 jam. Ya santai aja 5 jam. Terus kita di Aceh, sampai mati kita di Aceh. Oh, kalau gitu kita harus persiapan di sana. Kita harus punya rumah di sana. Kita harus memikirkan usaha di sana. Maka dia akan duduk merencanakan kehidupan dia di Aceh dan ya karena mau transit di Medan 5 jam, ya dia akan persiapan juga gitu. Kita di Medan akan 5 jam loh, kita mau tinggal di mana, ini itu, iya. Tapi yang akan dia rencanakan dengan matang adalah perencanaan untuk tinggal di Aceh. Ya sekarang rencana antum mau tinggal di Medan terus apa mau tinggal di Aceh? Cuma 5 jam. Sebagian orang untuk yang 5 jam ini persiapannya berhari-hari. Sedangkan untuk yang di Aceh, dia lupa. Tidak mempersiapkan diri. Sampai Aceh bekalnya habis semua. Habis di Medan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang pemuda, kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, sambil dipegang kedua pundaknya sama Nabi SAW, pemuda nih, dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia sebagai orang asing, seakan-akan orang asing. WNA, tinggal di Indonesia tapi WNA. Nggak boleh beli rumah, nggak boleh punya usaha, ini itu. Ya ana WNA, memang ana mau balik ke kampung ana gitu. Yang namanya orang asing itu penuh keterbatasan. Jadilah kau seperti orang asing. Yang semua hitungannya orang asing itu sementara, nggak lama. Ana mau balik. Ini bukan negeri ana nih. Ana nggak akan lama-lama. Mungkin kadang-kala orang asing ini sempat nikah di tempat itu. Tapi yang ada dalam benak dia akan pergi. Karena dia WNA. Dan nggak boleh untuk merubah kependudukan dia. Kewarganegaraan dia. Au abiru sabil. Atau yang lebih tepat, engkau menjadi seperti pengembara. Seperti orang yang sedang transit. Pindah dari sini, melanjutkan perjalanan ke sini. Ya udah, namanya orang pengembara itu nggak ada dia berpikir mau tinggal. Aku cuma lewat doang. Nggak ada rencana tinggal. Dan kita tidak akan pernah tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla mencela orang yang sibuk mengumpulkan harta. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita hafal tuh ayat itu. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Celaka buat orang yang suka mengumpat, suka memaki, yang kerjanya ngumpulkan harta, menumpuk uang. Kalau sudah numpuk dia hitung-hitung terus. Yahsabu anna malahu akhlad. Dia mengira bahwasanya hartanya yang banyak akan membuat dia kekal hidup di bumi ini. Enggak ada. Kita lihatlah
Apa karena orang terkaya di dunia umurnya ya 200 tahun. Nggak ada Steve Jobs tuh. Berapa umurnya? Mati umur berapa? 100 tahun? 90 tahun? 80 tahun? 70 tahun? 60 tahun? Coba dilihat. Ketika tahu itu, maka kita akan mempersiapkan diri, jemaah. Sesungguhnya anak-anak nggak lama-lama di sini, udah ambil secukupnya gitu loh. Sisanya bawa, kan kau akan melanjutkan perjalanan. Nasihat yang ketiga. Jangan serius saat bercanda, jangan bercanda saat serius. Jangan serius saat bercanda. Dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Ya, yang lulus diterima di sebuah perguruan tinggi dan yang tidak lulus. Yang lulus diterima jadi PNS, yang tidak diterima nggak usah terlalu serius lah. Makanya antum lihat orang kalau terlalu serius jadi supporter pemain bola, terlalu serius dia, tahu-tahu jagoannya kalah, dia ribut. Yang main aja nggak ribut. Supporternya serius nih. Padahal namanya permainan. Ini cuma permainan. Jangan serius. Ya main biasa, tapi jangan terlalu serius. Kalah bunuh diri. Kalah bunuh diri. Ketawain sama orang antum. Dimana kalau ada orang kalah main bola, tahu-tahu dia nangis-nangis. Ya, ada yang depresi. Ketawain sama orang. Ini cuma permainan. Kemarin nih sibuk pilkada. Ada yang kalah, ada yang menang. Kadang kala yang kalah ini sampai stres. Mas, ini hanya permainan. Nggak usah diseriusin antum. Kalah menang pun. Coba lihat yang menang. Wow, mungkin teriak-teriak. Habis gitu, biasa aja. Sebagian habis menang masuk penjara. Korupsi. Kayak gimana menang kok kemarin? Ini adalah permainan dunia ini. Maka jangan serius ngurusin dunia. Ya kerjakan sesuai dengan SOP. Tapi ada sesuatu yang kau nggak boleh bikin canda. Yaitu akhirat kita. Makanya Allah murka. Ketika ada orang yang menjadikan agama itu bahan candaan. Allah dijadikan bahan candaan. Rasulnya, ayat-ayatnya. Ini serius. Kalau urusan dunia yang kau bercanda ya wajar. Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 64. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Nah, Allah menciptakan kita itu untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan akhirnya kita sibuk bermain. Apa kata Allah ayat yang di surat Ad-Dariyat yang mungkin kita sering dengar ya, penceramah mengingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak perlu rizki dari manusia. Dan aku tidak butuh mereka memberi makan aku. Jadi antum yang kuliah sekarang. Tujuannya apa? Kebanyakan cari fulus.
Dia kuliah, belajar, nuntut ilmu untuk cari fulus. Iya. Ingat, Allah nggak perlu engkau kasih rezeki sama Allah. Allah sudah tentukan rezekimu. Bagianmu. Udah ditentukan sebelum engkau lahir. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang maha memberikan rezeki. Dia yang maha kuat. Dia yang maha perkasa. Maka jangan sampai kau lupa dengan tujuan hidup kita. Dunia ini permainan, nggak lama. Ya kita lihat makanya tadi. Orang seneng, ya bahagia menang, besok kalah. Ada orang jualan, ya. Tahu-tahu tempat dia jualan terbakar. Biasa aja. Ini dunia. Nanti terbakar, tahu-tahu punya lebih bagus lagi. Subhanallah. Yang sakit, yang kena COVID. Ada yang sembuh. Ada yang mati. Tapi ingat, setelah kehidupan ini, ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Yang seharusnya kita serius untuk meraih hal itu. Urusan dunia. Nabi SAW sampai menggambarkan kepada kita. Pernah beliau berkata kepada sahabatnya Ad-Dhahhak, Dhahhak Al-Mujashi. Dia tanya, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Wahai Dhahhak, apa sih makananmu? Kata Dhahhak, "Al-lahmu wal-laban." Makananku daging dan susu. Lalu Nabi bertanya, "Thumma yasiru ila mada?" Kemudian makananmu daging yang dibakar mungkin, susu yang disiapkan, nanti jadi apa? Jadi apa? Kata Dhahhak, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, Inna Allah ja'ala mat'am ibn Adam mathalan dunya. Allah menjadikan makanan manusia itu permisalan untuk dunia yang indah yang kita lihat ini. Masya Allah, rumah yang mewah ya, kendaraan yang mewah. Nanti jadi apa? Seperti makanan yang kita konsumsi. Jadi kotoran. Antum bisa bayangin ya. Bagaimana ketika antum makan di restoran bintang 5. Biasanya makanannya itu ada makanan pembuka ya. Dihiasin ini itu. Minumannya juga gelasnya bagus banget. Nanti dikasih irisan jeruk nipis ya. Warnanya Masya Allah. Kemudian setelah itu ada makanan inti. Makanan intinya Masya Allah dihiasin kayak boneka-bonekaan kayak apa. Lalu antum makan. Nanti datang lagi makanan penutup. Manisan-manisan, kue-kue, es krim yang enak-enak. Nanti jadi apa? Semua yang indah itu jadi apa? Itu yang kadang-kala kita nggak sadar. Itu dunia. Ini permainan. Kau mau makan sebanyak apapun jadi kayak gitu ya Allah. Maka jangan terlalu terpengaruh. Akhirnya antum serius mencari dunia. Oh, semangat. Pagi sampai sore bekerja. Sore sampai pagi lagi bekerja. Kepala jadi kaki. Kaki jadi kepala. Untuk sesuatu yang sendagurau. Yang candaan belaka. Habis gitu hancur semuanya. Sedangkan untuk akhirat gak ada. Adzan dikumandangkan gak peduli. Dia mampu berjalan kaki, mendaki gunung sampai puncak Semeru, sampai puncak gunung-gunung tertinggi bersama kawan-kawannya. Masjid nih di kampus, jarak dari kelas ke kampus mungkin cuma 200 meter, nggak nyampe kakinya ke sana. Engkau untuk yang main-main serius. Persiapan untuk camping ya. Ini masjid dekat. Ini pemuda-pemuda yang kadang-kala tadi.
yang serius dijadikan bahan tawaan. Lihat kawannya taat ke masjid selalu, dibully sama dia. Seharusnya kalau bicara dibully, yang dibully itu yang berangkat menuju ke gunung, bermalam di sana, berjalan kaki berhari-hari, itu yang seharusnya dibully. Ketika masjid dekat dia nggak datang. Engkau ini yang serius loh. Ini serius beneran. Kakekmu udah mati. Apa yang dia bawa? Pak Harto sudah mati. Apa yang dibawa sama Pak Harto? Ada. Habibie dengan kekayaannya mati. Dengan kecerdasannya mati. Dengan penghargaannya yang banyak mati. Ditinggal semuanya. Jadi kita jangan terlalu serius lah sama urusan dunia. Ya kerja, semangat. Tapi engkau harus tahu, nggak lama lah di sini. Benar iya. Rumah ini bakal nanti hancur juga ya. Seperti pernah ngelihat anak-anak di pantai bikin istana-istanaan ya. Bikin dia, Masya Allah. Seneng banget. Tahu-tahu nanti datang air pasang, habis semuanya. Ya biasa aja lah. Nggak ada nangis, ya Allah istanaku habis. Nggak ada. Hanya permainan. Kita lihat mahasiswa ketika baca buku pelajaran dan baca Quran, bagaimana keseriusan mereka. Baca Quran kadangkala nunggu punya waktu. Baca pelajaran harus ada waktu. Seharusnya dibalik. Baca buku pelajaran kalau punya waktu. Baca Quran harus ada waktunya. Kenapa? Ini yang serius. Oh ini ilmu, ini sumbernya ilmu. Makanya kita ngelihat mahasiswa-mahasiswa, ini contoh mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus di sebuah perkuliahan, sebuah kampus nih, contohnya di UPI. Kalau mahasiswa ini ketika masa pembelajaran itu sibuk main handphone, sibuk baca WA, baca grup WA, baca Facebook, baca Twitter, macam-macam. Yang satu lagi, dia sibuk membaca buku pelajaran. Tahu-tahu malam ujian, mana yang santai? Yang sibuk baca buku pelajaran. Mungkin dia tidur. Kenapa? Anak sudah siap. Sedangkan ini main-main selama ini. Itu untuk urusan dunia. Gimana urusan dunia sama akhirat? Makanya banyak orang yang ketika hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian kepada dia, qala rabbirji'un, dia kepingin balik. Ternyata anak selama ini salah, ini tuh nggak ada gunanya. Kemudian yang keempat, antara ilmu agama dan ilmu dunia. Islam ini bukan anti dengan ilmu dunia. Gimana anti sama ilmu dunia? Sedangkan Islam datang untuk menjembatani dunia ke akhirat. Supaya kita masuk surga. Kita hidup di dunia. Maka Islam berbincang tentang ekonomi. Islam berbincang tentang politik. Islam berbicara tentang lingkungan. Islam berbicara tentang parenting. Islam berbicara tentang ya segala yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan ini. Ada aturannya. Bicara tentang hukum. Bicara tentang hubungan internasional. Jadi Islam tidak anti dengan ilmu dunia. Namun Islam menjadikan ilmu agama sebagai kewajiban. Apa kata Nabi SAW? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Antum kalau nggak belajar ilmu umum, ya masih bisa hidup. Tapi kalau antum tidak belajar ilmu agama, antum akan jadi budaknya syaitan.
Bagaimana kita sholat kalau kita nggak belajar sholat? Bagaimana kita puasa kalau kita nggak belajar puasa? Maka ilmu yang pertama harus dikaji oleh seorang muslim. Mau mahasiswa, mau siswa biasa, adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Engkau wajib belajar tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau wajib belajar tentang sholat. Engkau wajib belajar tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Kenapa jemaah haji Indonesia sebelum berangkat haji diadakan manasik haji? Karena wajib mereka mau berangkat haji, wajib tahu. Ini kewajiban yang tiap orang wajib tahu. Secara pribadi, dia wajib belajar ilmu agama ini. Ada ilmu nanti yang ulama lah yang belajar. Setelah mendalami tentang ilmu ini jamaah. Jadi, jangan sampai sibuk dengan yang tidak wajib dan meninggalkan kewajiban. Ada Ustaz kita kuliah umum. Kuliah umum nggak apa-apa. Tapi belajar agama wajib. Bukan berarti antum wajib mondok ya. Enggak, wajib kuliah di fakultas agama tidak, tapi wajib belajar ilmu agama. Gimana caranya? Terserah. Kok hanya ilmu agama? Ilmu umum boleh, pelajarin. Tapi kebanyakan ilmu umum itu orang cari memang untuk dunia. Dia memang ya untuk bekerja Ustaz. Kayak teman-teman yang sekolah sekarang. Yang dipikir, oh aku nanti bisa kerja di tempat ini, kerja tempat ini. Sedangkan ilmu agama, kita belajar itu ya untuk akhirat kita. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu belajar agama, ngerti agama. Antum kuliah 4 tahun S1, tambah 2 tahun S2, mungkin 3 tahun, 4 tahun S3. Antum jadi profesor. Kalau jurusannya umpamanya teknik, antum nggak akan pernah diajarin di sana tentang wudhu yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Tidak akan dibelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat. Ya mungkin ada semester pertama, sedikit yang diajarkan. Kita nggak perlu nyalahkan kampus. Nggak perlu menyalahkan tempat sekolah kita makhluk yang bebas. Artinya, antum harus cari ilmu agama ini di tempat lain. Ya harapan kita, jargon yang disampaikan oleh pemerintah tentang imtak dan iptek itu berjalan. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagaimana ya kita menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Tapi kayaknya belum jalan program itu. Buktinya apa? Ya anak-anak kuliahan mungkin dapat pelajaran agama hanya 1 atau 2 SKS. 1 semester setelah itu habis sudah. Oh, nggak ada masalah. Kalau memang sistemnya kayak gitu, kita harus cari. Kita punya waktu banyak. Dan subhanallah, nggak ada alasan untuk tidak belajar agama. Dengan mengatakan anak kuliah sibuk ini itu, subhanallah. Sekarang engkau bisa belajar agama duduk di rumahmu. Mungkin tidak semua masjid kampus itu ya hidup untuk kajian-kajian agama. Atau ketika waktu kajian antum ada waktu kuliah. Sehingga nggak bisa hadir kajian yang ada. Tapi alhamdulillah pandemi ini membawa hikmah. Mengajarkan kepada kita. Kalau kita bisa belajar dimanapun kita berada. Kapanpun. Kajiannya jam 9. Kayak hari ini kajiannya jam 9. Anak-anak pada kuliah. Terus gimana Ustaz? Antum bisa tonton lagi. Bisa ditonton lagi. Kapan? Terserah. Nanti malam, besok pagi, ketika ada waktu luang, tonton. Duduk antum. Di rumah. Dengerin, catat. Serius.
Ahibati fillah, ilmu dunia itu perlu pengakuan supaya antum bisa bekerja. Antum perlu ijazah. Tapi untuk ilmu agama antum nggak perlu ijazah, nggak perlu. Nggak perlu antum bawa ijazah. Alhamdulillah anak sudah belajar agama, nggak perlu. Antum perlu pengakuan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika antum belajar ilmu agama, malaikat itu turun. Apa kata Nabi SAW? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini kalau belajar ilmu, tidaklah satu kaum yang kumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Dikaji itu Al-Quranul Karim di antara mereka. Maka ketenangan akan turun. Rahmat akan meliputi. Malaikat-malaikat akan mengelilingi. Dan Allah Jalla Jalaluhu akan mengingat orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Beda sama di bangku kuliah yang antum belajar tentang dunia. Memang antum perlu pengakuan dari kampus. Kalau belajar agama, antum perlu pengakuan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah menyaksikan. Kalau antum belajar di kampus, antum perlu absensi. Perlu tanda tangan antum di sana, kehadiran. Tapi belajar ilmu agama, yang terbuka ya, bebas antum. Antum bisa duduk di rumah. Di warung bisa belajar. Naik sepeda bisa belajar ilmu agama. Maka yang diperlukan hanya mengatur waktu. Aturlah waktu antum. Kita udah kasih penjelasan di awal tadi. Yang serius jangan dibuat canda. Yang canda jangan bikin serius. Antum atur waktu antum. Antum mau hidup di dunia berapa lama? Ya udah antum persiapkan. Anak butuh Ustaz biaya untuk kehidupannya, silahkan. Tapi antum butuh untuk berada di alam kubur. Tanpa kawan. Tanpa teman. Tanpa harta. Tanpa makanan. Kecuali amal kebajikan kita. Antum perlu itu. Habis subuh diaturlah. Sehari antum paling tidak 1 jam. Ngaji agama atau 1,5 jam. Itu yang mendengarkan kajian. Belum yang baca Al-Quranul Karim. Kalau dibilang gak punya waktu, ya semua orang waktunya sama 24 jam. Tapi ada yang waktunya berkah, ada yang waktunya gak berkah. Antum minta kepada Allah agar dikasih petunjuk. Sehingga waktu antum itu berkah. Ana masih ingat, kita punya kawan di Madinah. Baru masuk Islam 2,5 tahun insya Allah. Namanya Muhammad Yasin. Dia dari Italia. Awalnya Katolik kalau nggak salah. Baru 2,5 tahun atau 2 tahun, jangan lupa. Masuk Islam. Dia itu sudah hafal 20 juz Al-Quran Karim. Baru 2 tahun. 20 juz. Kita Islam udah berapa tahun? Puluhan tahun. Juz amma nggak hafal-hafal. Maka paling tidak antum semua yang lagi kuliah, lulus kuliah, juz amma hafal. Nggak bisa? Bisa insya Allah. Karena Allah telah memudahkan Al-Quran Karim. Lebih mudah daripada rumus-rumus yang harus dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Tapi ada nggak orang yang mau mengingat? Makanya bayangin ya, anak kecil, umur 9 tahun udah hafal Quran. Ada yang 7 tahun hafal Quran. Kok bisa? Allah memudahkan memang. Tinggal bagaimana kita minta tolong sama Allah SWT. Dan setelah antum belajar, amalkan. Nah, yang pelajari pertama, tadi anda sudah ingatkan, dari mulai rukun Islam antum pelajari. Tentang 2 kalimat syahadatain itu. 2 kalimat syahadat. Setelah itu sholat,
puasa, zakat, dan haji ketika antum mau berangkat haji nantinya. Setelah itu rukun iman. Setelah itu ihsan, bagaimana jadi lebih baik lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak jamaah. Kemudian setelah itu amalkan. Jangan ditunda-tunda. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan badiru bil a'mal, segera beramal. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kok bisa seperti itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ini berbahaya ketika antum berilmu tapi nggak mau ngamalin. Nanti ada yang beli iman antum. Antum akan jual. Tapi kalau antum mengamalkan hal itu dan beramal itu mengangkat keimanan, membuat keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mau menyesatkan antum, ada fitnah-fitnah yang datang itu nggak akan terpengaruh nanti. Maka segera beramal. Dan yang terakhir, sampaikan yang antum sudah pelajari. Kepada siapa? Kepada kawan. Kepada handai taulan. Kepada kerabat. Kepada orang tua. Nabi alaihissalatu wasallam berpesan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kalau engkau punya satu ayat, sampaikan. Karena kadangkala kita udah belajar, beramal, tapi kita lupa untuk mengajak orang lain menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau setiap mahasiswa, makanya di sini ketika mahasiswa teknik, mahasiswa ekonomi, tapi dia juga ikut belajar agama, dia hafal juz amma, Masya Allah. Ada banyak yang dia bisa sampaikan nantinya kepada keluarga dan kerabat. Ana masih ingat ada seorang kawan. Dia ambil doktor di Amerika. Doktor dia itu teknik elektrik di Amerika. Pulang, Masya Allah, dia pakai jenggot ya. Masya Allah. Orangnya bingung, antum tuh kuliah di mana? Kata dia. Di Amerika. Kata dia. Kenapa? Di Amerika pun dia sempatkan untuk belajar agama. Nggak ada alasan. Lingkungannya nggak ada ustadz. Sekarang kau bisa duduk di rumahmu. Cari kajian itu. Apalagi pemuda. Pemuda itu punya jiwa berontak. Ketika nggak sesuai dengan dia, ya dia cari tempat lain. Dan Masya Allah, dia lulus dari Amerika. Dia bukan hanya bawa ilmu dunia. Dia pun telah belajar agama. Maka sampaikan. Setelah antum belajar, antum sampaikan kepada kerabat. Dan jangan mau kalah sama ustaz. Rasul SAW itu menceritakan bahwa ulama ini pewaris para nabi. Ulama ilmu agama. Maka bagaimana antum dapat bagianlah dari warisan Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak banyak. Dan gapailah profesi tertinggi. Antum menjadi insinyur. Antum menjadi dokter. Antum mau jadi pejabat atau apapun nanti, ada profesi yang paling tinggi di muka bumi. Apa profesi itu? Profesinya para nabi. Menyampaikan agama Allah SWT. Allah mengatakan di surat Fussilat ayat 33. Nah. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajarkan kebajikan dan berkata,
Sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, nggak ada yang lebih baik dari mereka. Yang dia mengajak orang kepada Allah, dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan aku berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah, antum para pemuda, antum harapan masa depan. Kita tahu pengaruh dari budaya asing dengan tidak adanya dinding yang membatasi semakin besar. Tapi insya Allah antum mampu untuk menghadapinya dan menjadi cahaya-cahaya yang menerangi negeri kita nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa ana cukupkan di sini ya agar diskusi kita lebih panjang. Soalnya ana lihat di susunan acara kok cuma 15 menit diskusinya. Mungkin ana cukupkan di sini untuk memberikan peluang lebih panjang lagi dalam pertanyaan. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Nah, tafadhol. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian nasihat-nasihatnya kepada kami para pemuda. Insya Allah kita selanjutnya membuka sesi pertanyaan serta sekaligus kuis di akhir tanya jawab sampai jam 10.30. Dan alhamdulillah udah terkumpul banyak pertanyaan lewat chat serta yang raise hand pun banyak Ustaz. Nah, mungkin kita utamakan dulu yang raise hand, ikhwan 1, kemudian akhwat 1, baru habis itu yang di chat. Untuk yang pertama ini ada Katofil Almando. Anda persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Siap. Mengenai belajar agama. Alhamdulillah kan Ana sudah menyempatkan waktu untuk belajar agama dan lainnya. Tapi untuk menyampaikannya itu loh, ilmu dinnya itu kepada keluarga, kepada teman, terutama teman ya, masih susah banget Ustaz. Kayak misalkan punya teman yang pakai tato, saya tahu harus menyampaikan kan yang masalah Allah melaknat orang yang ditindik dan ditindik, ditindik dan ditindik dan ditato dan ditato kan. Terus kayak perihal teman yang masih meminum minuman alkohol, itu tuh saya masih susah banget untuk merangkai kata-katanya agar mereka tuh tahu dan bisa mendapatkan hidayah bareng-bareng. Nah itu tuh gimana ya solusinya Ustaz ya? Karena kan saya juga tadi sebagai penuntut ilmu kan pengen menyebar ilmu yang hakiki terhadap seluruhnya kan, apalagi teman-teman dekat kita kan. Ya. Itu aja mungkin Ustaz pertanyaannya. Masya Allah. Mohon solusi dan bimbingannya Ustaz. Syukran barakallahu fikum. Wafikum mubarak. Nah, jemaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena pemuda ini punya banyak kawan, yang kawannya beragam, yang kadangkala ada yang salah jalan. Namun sebagai seorang muslim, kita tahu Nabi SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Yang mengingkari kemungkaran dengan hati, konsekuensinya itu meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Kalau kita nggak bisa umpamanya merubah teman-teman yang lagi minum minuman, ya kita harus tinggalkan tempat itu. Jangan dengan alasan, enggak, Ana nggak ikut-ikut. Ana membenci Ustaz. Ana mengingkari dengan hati Ana. Iya, antum mengingkari dengan hati, konsekuensinya tinggalkan tempat itu. Jangan tetap berada di sana. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan bagaimana kita merangkai kata-kata dalam mengajak kawan-kawan kita. Langkah pertama itu adalah membaca kawan kita ini termasuk yang seperti apa. Para ulama menjelaskan ada 3 kondisi objek dakwah kita. Yang pertama, orang yang semangat berbuat baik tapi nggak punya ilmu. Makanya kadang-kala ilmunya salah-salah. Padahal dia sebenarnya orang ini Masya Allah Ustaz. Orang itu semangat ya beribadah, tapi
Karena nggak punya ilmu akhirnya salah. Karena kan melakukan sesuatu yang sebenarnya haram dianggap nggak apa-apa. Maka orang yang seperti ini cukup kita sampaikan kepada dia, Mas, yang ini nggak boleh loh. Allah itu berfirman seperti ini. Nabi melarangnya. Kalau orang ini memang semangat untuk berbuat kebajikan, dia akan mengatakan, Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak. Anda pernah berjumpa dengan seorang yang habis subuh sholat sunnah. Anda tahu dia cinta dengan kebaikan, makanya dia sholat. Ketika Anda sampaikan, Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak. Anda pikir yang gak boleh sholat itu cuma ba'da asar. Kan berarti dia semangat berbuat baik tapi ilmunya kurang. Yang seperti ini cukup kita kasih tahu hukumnya aja. Kondisi yang kedua, ada orang yang tahu sama hukumnya. Tahu dia nggak boleh. Tato dia tahu hukumnya nggak boleh. Minum dia tahu hukumnya nggak boleh. Tapi dia masih melakukan itu. Apa yang harus kita lakukan? Orang ini nggak cukup dikasih tahu. Kalau tadi antum cuma menyampaikan, dilaknat ya, nggak cukup. Karena dia tahu hukumnya. Bagaimana sekarang memperbaiki keimanan dia? Sebelum kita sampaikan ancaman-ancaman dari orang yang melakukan perbuatan itu. Tumbuhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampaikan, bukankah engkau bersaksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bukankah engkau muslim? Oh iyalah, saya orang Islam. Lalu sampaikan, engkau tahu hukumnya tato? Iya tahu. Cuma ya anak imannya masih lemah ini itu. Disinilah bagaimana kita memotivasi iman dia. Supaya dia jadi lebih baik. Apa engkau nggak takut dihukum sama Allah SWT? Allah itu melihat kita. Apa engkau nggak ingin rahmat Allah SWT? Kau kan tahu dilaknat. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat gitu loh. Apa engkau mau gitu loh. Terus kondisi ketiga, ada orang yang mendebat. Bandel dia, kasih tahu, dia mau nggak apa-apa tato kata dia. Yang nggak boleh itu apalah, mungkin dia akan, berarti ini punya ilmunya salah, perlu dialog. Jadi antum liatin dulu kawan antum itu termasuk yang mana, sehingga cara seperti apa yang tepat untuk pendekatan kepada dia. Terus yang keempat, jangan lupa untuk mendoakan mereka. Karena ya kita itu hanya punya kemampuan menjelaskan. Tapi yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk itu selanjutnya pertanyaan dari akhwat, Ustaz. Nah, silakan kepada akhwat untuk raise hand. Nah, sudah ada khairun nas anfa'uhum linnas. Oh, namanya khairun nas. Apakah ini akhwat? Nah, tadi khairun nas. Tafadhol. Sebelumnya khairun nas ini akhwat atau ikhwan ya? Kalau tidak ada, di skip saja dulu mungkin. Pertanyaan yang sudah raise hand paling atas ada Hatim Huel. Nah, Ukti Hatim silakan menyampaikan pertanyaannya. Kalau tidak bisa lewat audio, silakan lewat chat. Nanti Ana bacakan pertanyaannya. Naam, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah mengirim pertanyaan lewat DM ke Tifal. Mohon bisa dibacakan soalnya saya lagi di kantor. Siap. Oh iya. Nah, pertanyaannya begini Ustaz. Saya ingin bertanya karena saya benar-benar bingung. Saya seorang muslimah yang sedang menjalankan sunnah bercadar dan punya abang yang suka minuman keras serta minum di rumah. Sudah diingatkan sampai sudah mendapat teguran dari Allah tapi tetap saja tidak berubah. Dan itu mengganggu keimanan saya dan jadi saya merasa malu dengan pakaian saya.
Akhirnya saya pun jadi futur karena merasa berat dengan melihat minuman keras setiap hari. Karena setiap hari saya menangis, saya sekarang tidak bisa menangis lagi bahkan di waktu sholat. Apa yang harus saya lakukan? Subhanallah, jemaah, Allahul musta'an. Hidayah itu mahal. Maka yang udah dapat hidayah, semoga dapat mempertahankannya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kerabat tadi yang jauh dari Allah, bahkan dia melakukan dosa besar terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi lagi. Orang biasanya berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Dan paling malu dia itu sama keluarga biasanya. Jadi ketika dia berbuat dosa nggak ingin orang tuanya tahu, nggak ingin adiknya tahu, tapi ternyata ini sudah sampai tingkatan yang ya nggak peduli dia, mau adiknya ngelihat dia, orang tua yang melihat dia mungkin, buat dia sama aja. Ingat bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku tuh dimaafkan sama Allah. Ada peluang dimaafkan. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Memang berat kalau berbuat dosa terang-terangan. Apa yang harus dilakukan oleh ukhti ini? Ada beberapa kondisi. Yang pertama, kalau dia bisa kontrak rumah, ngekos umpamanya, tempat yang dekat sana, sehingga dia tidak melihat kemaksiatan itu tiap hari, itu akan lebih bagus buat dia. Akan menjaga keimanan dia daripada dia tinggal di tempat itu dan akan berdampak kepada keimanannya. Karena orang kalau tiap hari ngelihat kemaksiatan, lama-kelamaan dia biasa, dianggap orang kayak gitu, tetap itu kemungkaran gitu loh. Sampai kapanpun yang namanya dosa akan tetap dosa, walaupun tiap hari dikerjakan dan dilihat oleh mata kita. Maka kalau anti bisa hijrah tempat, dengan tinggal di rumah kontrakan yang dekat sana, insya Allah itu akan lebih baik buat anti. Tapi kalau nggak bisa, maka jangan pernah putus asa menasehati kakak. Menasehati kakak ini jangan pas waktu mabuk, tapi ketika lagi sadar ya. Anda tadi nggak dengar apakah ukhti yang bertanya punya orang tua apa enggak. Kalau memang orang tua yang sudah meninggal dunia, ajak kakak untuk ziarah kubur ya. Untuk mengingat akhirat. Lalu kadangkala ada orang mabuk ini ada sebabnya. Putus asa kadangkala. Punya masalah. Maka coba dicari tahu apa masalahnya kakak ini. Jadi bukan sekedar ngasih tahu tentang minuman kerasnya. Tapi menyelesaikan masalah kakak ini. Ketika kakak punya, dia berubah seperti itu karena kawan-kawannya atau karena ada masalah, insya Allah dengan kita memberikan solusi untuk permasalahan kakakmu, semoga dia berubah ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga bisa cari orang lain memberikan nasihat kakak. Mungkin kakak ada orang yang disegani ya, ada orang yang dicintai sama kakak, yang dihormati. Mungkin kita bisa minta tolong dia untuk memberikan nasihat kepada keluarga kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lewat chat yang sudah dikumpulkan oleh panitia dan dipilih. Jadi kami mengutamakan yang sesuai dulu dengan tema. Yang pertama, pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin diberi keberkahan dan taufik dari Allah Ta'ala. Ana akhwat dari Padang, izin bertanya. Ana kuliah umum dan di situ banyak wadah untuk menyalurkan bakat, melatih skill, banyak organisasi untuk mendapatkan pengalaman dan meluaskan relasi. Ana ingin ikut organisasi-organisasi tersebut supaya dapat pengalaman dan relasi, supaya mudah ke depannya nanti. Tapi Ana pikir lagi, Ana sadar kebanyakan organisasi itu banyak ikhwannya dan seringnya kegiatannya ikhtilat. Bagaimana menurut Ustadz? Karena anak kuliah umum, apa Ana sebagai akhwat cukup belajar saja? Nah,
Barakallahu fiik. Ya jemaah, ini pertanyaan yang menarik ya, karena mewakili banyak kampus sebenarnya seperti itu. Kalau dikatakan tadi, ternyata kebanyakan organisasi itu campur laki sama perempuan. Kegiatannya juga ada ikhtilat. Maka bagaimana sekarang anti membuat sesuatu yang tidak ikhtilat? Ada seorang yang berpesan. Masya Allah, dia seorang penemu ya di Arab Saudi, yang kemudian dia kecelakaan buta. Tapi dia tetap berusaha untuk mengungkapkan ide-ide dia ya dengan ilmu yang pernah dia pelajari dulu. Dia mengatakan ketika ditanya, apakah engkau dengan butamu ini masih bisa memberikan kontribusi kepada umat? Kata dia, idza kanatiz dzuruf la tusa'iduka. Kalau kondisinya tidak mendukungmu, fasna'iz dzuruf, maka ciptakan kondisi yang mendukungmu. Jadi seharusnya mahasiswa yang udah belajar agama, yang dia udah faham tadi, kita tahu bahwasanya nggak boleh lagi ya, bercampur baur laki perempuan atau berkholwat laki perempuan. Kita udah faham tentang itu, dan kita juga tahu bahwasanya slogan negeri kita ini bagaimana iptek dan imtak itu berjalan artinya. Sekarang nanti ingin menggabungkan hal itu umpamanya. Maka silahkan nanti ciptakan organisasi yang kegiatannya untuk akhwat saja. Organisasi yang kegiatannya buat ikhwan saja. Dan insya Allah ini bermanfaat gitu loh. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, tapi insya Allah memungkinkan lah. Itu memungkinkan, tinggal sekarang bagaimana anti bisa memberikan contoh. Tadi anti di Padang umpamanya, anti memberikan contoh sehingga kampus-kampus lain nanti bisa mengkloning. Dan nanti akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda nantinya. Tapi di tempat-tempat yang masih belum ada dan mungkin kawan-kawan belum punya kesempatan untuk menciptakannya, maka bisa cari organisasi lain yang di luar kampus mungkin. Kalau bicara urusan relasi, urusan pengalaman, mungkin ada tempat-tempat lain yang akan memberikan relasi dan pengalaman. Biasanya ini untuk kerja lagi jemaah ya. Relasi itu kadang-kala untuk kerja di masa depannya nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan lewat chat yang sudah dikumpulkan panitia lagi. Pertanyaannya, Bismillah, semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Afwan, Ana seorang mahasiswi yang mengambil jurusan ilmu dunia, dan terkadang Ana merasa ilmu yang Ana pelajari sekarang tidak berguna untuk masa depan Ana, karena kembali kepada batasan wanita dalam berkarir. Ana merasa ilmu yang Ana pelajari sekarang itu sia-sia, dan terkadang ilmu dunia membuat Ana lalai dalam mencari ilmu agama. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Habbati fillah. Ada yang menuntut persamaan gender. Karena merasa wanita ini tidak diberikan hak-hak mereka. Padahal sejatinya semua orang tahu laki-laki itu nggak sama dengan wanita. Walaysa dzakaru kal untha. Kadangkala kampus-kampus ini yang seharusnya mereka memuliakan wanita, ya mereka menyamakan laki-laki sama wanita dalam pelajaran yang diberikan kepada mereka. Loh, seharusnya gimana? Ya seharusnya sesuai dengan tabiat mereka. Ini perempuan bakal jadi istri. Ini laki bakal jadi suami. Yang kadangkala kuliah 4 tahun, tambah lagi S2 2 tahun, tambah lagi doktor 3 atau 4 tahun. Masya Allah. Dia sekolah berapa tahun tuh? 8 tahun. Mungkin 9 tahun dia sekolah. Tapi nggak pernah belajar bagaimana menjadi suami. Nggak ada pelajaran di kelas itu. Bagaimana menjadi suami yang teladan. Bagaimana menjadi bapak yang diidolakan oleh anak-anaknya. Yang perempuan pun nggak pernah diajari bagaimana menjadi istri. Kalau bicara karir, belum tentu dia jadi. Mungkin dia akan menjadi ini, itu belum tentu. Tapi yang ada di hati dia ingin menikah. Dia ingin menjadi seorang ibu, itu keinginan semua wanita.
Cuma memang kan pendidikannya tadi tidak melihat ke sana. Walaupun alhamdulillah sudah mengarah ke sana insya Allah ya. Makanya tadi dikatakan oleh penanya, kan ana lihat ana belajar ilmu dunia ini kayaknya nggak ada gunanya nanti. Ketika ana menjadi seorang istri, ketika ana menjadi seorang ibu. Makanya sekarang bagaimana dia belajar ilmu dunia yang bermanfaat ketika dia menjadi seorang istri, ketika dia menjadi seorang ibu. Sambil untuk manfaat dunia yang urusannya fulus. Jadi kalau ana lihat kebanyakan ilmu-ilmu umum ini dituntut ya memang untuk urusan dunia ya, untuk cari duit memang. Sedangkan wanita di dalam Islam dimuliakan dia. Bukan dia nggak boleh kerja, tapi yang laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Mau enak-enakan nih laki. Dia hamilin istrinya, mengandung istrinya, punya anak istrinya masih disuruh cari duit. Yang laki cari duit. Istrimu sudah capek. Maka nasihat ana buat penanya tadi, coba dilihat. Kalau memang dikatakan tadi ilmu dunia, karena sebagian orang itu kuliah hanya untuk menghabiskan masa muda supaya tidak terlihat nganggur. Itu yang pertama. Ada lagi yang kuliah hanya sekedar supaya punya gelar di belakangnya. Walaupun ilmu dia selama dia belajar nggak bakal dia pakai ketika dia kerja. Dia sudah punya kerjaan lain gitu loh. Ilmu ini nggak bakal dipakai. Cuma status aja di masyarakat. Makanya kadang-kala ada mahasiswa itu yang kuliah dulu. Itu cuma bawa satu buku, masukin kantongnya doang. Cuma kayak gitu kuliah. Maka tinggal dilihat penanya ini. Anda lihat kalau kiranya kurang berguna. Ya bagi orang tua kadang-kala orang, udahlah nggak apa-apa lah lanjutin. Yang penting dapat gelar nanti kalau bikin undangan nikah kan ada gelarnya di belakang itu. Jadi kalau mau gelar sebenarnya orang tua itu sejak kecil dikasih gelar tuh anak. Namanya itu pakai gelar. Siapa namanya? Namanya umpamanya siapa? Wati. Wati ST. Wati ST boleh itu nggak ada masalah. Kalau kita di akte ya, di akte kelahiran itu sudah dikasih atau nanti kasih dokter. Enggak ini namanya gitu loh. Jadi bukan gelar. Jadi sejak lahir dia udah dokter gitu loh. Kalau sekedar mau bangga-banggaan. Padahal ilmunya dituntut memang agar kita punya ilmu. Kalau bicara ilmu dunia, belajarlah yang kita perlukan. Yang kita akan pakai. Makanya kadang-kala ada pelajaran-pelajaran itu yang hanya menghabiskan waktu tapi kegunaannya ya nggak terlalu banyak gitu loh. Maka nasihat ana buat para akhwat ketika dia belajar ilmu dunia, coba ilmu itu yang memang akan bermanfaat buat dia ketika dia posisinya tidak bekerja. Ketika dia posisinya menjadi ibu rumah tangga yang kerjaan dia akan 24 jam kali umur hidup dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari akhwat lagi. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ingin meminta nasihat Ustadz untuk muslimah yang ingin terjun ke dunia perkuliahan karena masih ragu, takut terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik dan susah untuk istiqomah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Jamaah rahmatullah, khususnya para mahasiswa. Ana ini punya cita-cita. Yang entah apakah cita-cita ini akan tercapai ketika ana hidup. Tapi paling tidak ana akan sampaikan cita-cita ini supaya antum bawa cita-cita ini. Mungkin antum yang masih muda sekarang bisa mempersiapkan untuk ke depannya. Ana bercita-cita mendirikan sebuah universitas umum. Universitas umum, tapi aturan yang di dalamnya itu sesuai dengan aturan agama kita. Ia belajar teknik, yang laki sama laki aja, yang perempuan sama perempuan aja, dosennya juga kayak gitu.
kemudian nanti mungkin mau belajar ilmu kedokteran juga. Alhamdulillah kedokteran juga ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan. Jadi semuanya mereka belajar memang benar-benar fokus, nggak terganggu dengan lawan jenis. Lalu di sana juga dikasih ilmu agama. Jadi mereka lulus itu, yang menjadi sarjana teknik. Dia sarjana teknik hafal 10 juz Al-Quran. Yang ini perawat hafal 10 juz Al-Quran selama 4 tahun. Yang ini subhanallah. Jadi kuliah umum memang, tapi bobot agamanya itu ada. Ya, yang dia perlukan sebenarnya. Karena ada kuliah agama, tapi harapan kita kan mereka ini lulus, mereka jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kembali kepada slogan tadi yang mengatakan iptek dan imtaknya itu dapat mereka di sana. Itu harapan ana. Kalau bicara perguruan tinggi Islam banyak. Perguruan tinggi yang Islam, yang laki buat laki, yang perempuan buat perempuan banyak. Sedangkan yang diperlukan ini perguruan tinggi umum. Tapi yang pengelolaannya sesuai dengan syariat, itu harapan ana. Sehingga yang ditakutkan oleh ukhti ini nggak terjadi insya Allah. Kadang-kala kan perkuliahan ini jadi sarana untuk pacaran jamaah ya. Bahkan dulu tahun 93 atau afwan, kayaknya bukan 93, 9 berapa itu, ana baca sebuah berita Radar Jember waktu itu, bahwasanya mahasiswi itu yang masih gadis, dia katakan 93% waktu itu anak baca insya Allah, itu sudah melakukan pergaulan bebas. Karena dia kos-kosan, nggak ada orang tuanya, nggak ada yang bimbing dia keluar sama pacarnya, balik sama pacarnya, orang tuanya di kota lain, yang ada orang tua hanya kirim fulus untuk bayar perkuliahan, yang orang tua lihat adalah IP dia berapa, hanya itu. Sedangkan kini ini PR ini. Kita ingin membangun negara ini menjadi negara yang benar-benar ya bersih dari korupsi, bersih dari narkoba, bersih dari seks bebas. Semua merasakan kedamaian, keadilan, kasih sayang di negeri yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah agama kita telah mengajarkan kepada kita itu semua. Maka buat ukhti yang bertanya, coba pilihlah kampus memang yang paling mending. Kemudian yang engkau pelajari memang yang engkau perlukan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri nantinya. Dan juga sebagai seorang muslimah yang ingin memberikan manfaat kepada umat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan mengingat waktu sudah 10 lebih 28, mungkin yang tadi pertanyaan terakhir Ustaz. Nggak mau ditambah lagi pertanyaan terakhir? Ada kuis Ustaz setelah ini insya Allah. Oke, siap kalau gitu. Barakallahu fikum. Nah, siap kalau gitu. Jamaah rahimakumullah. Kuisnya untuk satu ikhwan dan akhwat Ustaz. Oh, ana yang tanya. Siap. Iya Ustaz. Nah, kuis yang pertama, sebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan 1. Ana minta 7 sekarang. Yang mau menjawab silakan raise hand. Dan jawabnya hanya lewat audio ya, jangan lewat chat. Sepertinya belum ada yang mau menjawab Ustaz. Oh, udah ada Ustaz, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Nah, tafadhol. Ini silakan Arullah Abu Bakar. Tafadhol. Silakan Akhi Abu Bakar. Nyalakan mikrofonnya. Silahkan nyalakan mikrofonnya Akhi Abu Bakar.
Kalau tidak, akan dilanjutkan ke yang mau menjawab selanjutnya. Nah, sepertinya ada kendala Ustadz dari yang bersangkutan. Jadi diganti aja. Mungkin iya Ustadz, ini ada yang mau menjawab selanjutnya. Akhi Rozan dan Iswara. Tafadhol akhi. Muda yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kedua. Tujuh. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Aduh, habis itu apa sih? Apa ya? Aduh, lupa lagi Ustaz. Masya Allah. Gimana? Mau kasih hadiah, dia jawab dua tuh. Dia udah jawab dua. Nah, mana hostnya ini? Iya Ustadz hostnya. Gimana ya? Dapat hadiah tidak ya? Karena jawabannya cuma dua, jadi bagaimana Ustadz, menurut Ustadz diterimakah? Ya kalau mau diterima, terima aja, nggak apa-apa. Nah, karena sudah berani menjawab dan sudah berusaha, jadi antum mendapatkan hadiah dari panitia, jadi silahkan hubungi panitia Masya lewat Allah. chat ya. Barakallahu fiik. Satu Ya, pertanyaan lagi syukran. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebutkan sisa 5. Khusus untuk akhwat Ustaz. Khusus akhwat, iya. 5 sisa dari 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah SWT. 5 sisa dari 7 orang yang mendapat naungan dari Allah. Masya Allah banyak. Ada Ukhti Wulandari. Naam tafadhol. Bismillah. 7 golongan yang mendapatkan naungan oleh Allah selain pemuda yang berpegang kepada Allah, pemimpin yang adil, kemudian juga ada adanya seorang pemuda yang apabila diajak berzina oleh seorang wanita cantik, maka dia menolak dan berkata, aku takut pada Allah. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karenanya, dan berpisah karena Allah. Kemudian seseorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Nah, terus? Udah berapa tuh? Tadi udah 6. Udah 6. Coba diulangi lagi. 6 ya Ustaz. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah SWT, imam yang adil, yang bergantung hatinya di masjid, yang diajak berzina kemudian mengatakan aku takut sama Allah. Yang kelima, seseorang yang bersedekah dan dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan 2 orang yang saling mencintai
juga sudah tetap semangat untuk menuntut ilmu. Karena sebagai MC izin mengakhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.